channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. MySalva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara sedang berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kembali lagi kami dari MySalva Podcast Gereja Walak Selamatan Korop 4 Surabaya ingin membawa saudara untuk bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan, mengalami dengan datang kepada Tuhan, maka kita akan terus ditolong oleh Tuhan, disertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mulai persekutuan kita bersama saat ini dengan satu pujian tentang kasih Allah, kasih yang terindah dari Tuhan yang Ia nyatakan bagi kita, karya terbesar yang Tuhan buat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Kita bersatu dalam doa. Betapa besar karya kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang telah Tuhan buat bagi kami semua. Saat ini Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menuntun kami, menerangi setiap bagian hidup kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan membersihkan, akan menolong kami untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tolong hamba-Mu ini untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali masuk di dalam bagian firman Tuhan yang pagi ini diambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Keluaran 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Silakan Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Katanya, lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup yang kita jalani ke depan ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan misteri. Setiap orang hanya bisa memprediksi apa yang akan ia alami, bagaimana ia mengerjakan segala hal yang ia rencanakan. Tetapi kemudian apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan tantangan-tantangan apa saja yang akan kita alami, kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa penting untuk kita selalu membiarkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Membiarkan Tuhan untuk mengarahkan kita dalam setiap langkah hidup kita. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan firman Tuhan membawa mereka, kemudian menuntun mereka melalui padang gurun. Bahkan dengan begitu sempurna Tuhan memimpin bangsa itu dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dari bagian firman Tuhan ini saudaraku, ada berapa kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana kita berjalan melalui tahun yang baru ini, tahun 2026. Dan mengalami senantiasa pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, kebenaran firman ini ingin menyingkapkan kepada kita bahwa yang pertama, orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah orang yang senantiasa percaya pada pengaturan Tuhan. Senantiasa percaya pada pengaturan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup kita Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengerti apa yang terbaik. Tuhan tahu jalan-jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan tahu segala sesuatu yang akan kita alami dalam hidup kita.
Oleh sebab itu saudara, betapa penting saat kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita percaya sepenuhnya pada pengaturan Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam ayat 17 sampai ayat 18, firman Tuhan menyampaikan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab Tuhan tahu bahwa bangsa itu belum siap menghadapi peperangan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju laut Tebrau. Saudaraku, bagian ini sengaja kita dapat baca, kita dapat pahami dan melihat Tuhan itu dengan sengaja memimpin mereka tidak melalui negeri orang Filistin. Walaupun firman Tuhan katakan melalui negeri orang Filistin itu adalah jalan yang paling dekat. Tetapi Tuhan tahu bahwa bangsa ini belum siap untuk peperangan. Oleh sebab itu Tuhan membawa bangsa Israel dalam perjalanan itu dengan jalan yang memutar dan kemudian akan berhadapan dengan laut Tebrau. Saudaraku, ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan dengan cara demikian, mungkin ada pertanyaan mereka, kenapa kok Tuhan malah membawa kita melalui perjalanan ini? Ini perjalanan menjadi memutar dan kemudian nanti kita akan berhadapan dengan laut Tebrau. Kenapa tidak melalui negeri orang Filistin saja? Tetapi saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memimpin bangsa itu, tentu dia tidak memimpin dengan salah. Dia memimpin mereka karena dia tahu tentang keadaan mereka. Mereka belum siap dalam peperangan. Bahkan saat mereka menghadapi laut Tebrau, Tuhan tahu bahwa ia sanggup buka jalan mereka untuk dapat menyeberangi laut Tebrau itu. Begitu pula dalam hidup kita saudaraku, percaya pada pengaturan Tuhan itu menjadi hal yang penting. Bukankah seringkali dalam hidup kita, saat kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita mulai bertanya, kenapa Tuhan bawa saya melalui jalan seperti ini? Kenapa Tuhan malah memimpin saya menghadapi situasi yang seperti ini? Tetapi bagian ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang sedang engkau hadapi hari ini di dalam hidupmu, percayalah Tuhan sedang atur yang terbaik. Apapun yang sedang engkau jalani dalam hidupmu hari ini, bahkan di hari-hari mendatang, percayalah bahwa semua ada dalam pengaturan Tuhan. Dan pengaturan Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita. Sebab Tuhan tahu tentang diri kita. Tuhan tahu tentang kesiapan kita. Tuhan tahu tentang apa saja yang akan terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, apa yang kita pelajari tentang berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang kedua adalah orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan akan selalu mengingat hal ajaib yang Tuhan singkapkan dalam hidupnya. Saudara, hidup kita ini penuh dengan pengalaman. Dan saya sering kali bertemu dengan banyak orang yang kemudian menyampaikan kesaksian, Mayor, dulu saya gak ngerti kenapa kok Tuhan membuat saya harus melakukan pekerjaan ini. Walaupun sebenarnya ini bukan keahlian saya, tapi kenapa Tuhan menempatkan saya di dalam pekerjaan ini. Tapi sekarang Mayor, baru saya tahu apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menempatkan saya di sini. Ternyata ini adalah jalan yang terbaik dari Tuhan. Coba kalau saya ada di sana, tentu saya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, bangsa Israel ini mereka mengingat hal ajaib yang Tuhan singkapkan. Itu dapat kita lihat dari ayat yang ke-19. Di sana dikatakan Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi ratusan tahun sebelumnya Yusuf telah menyampaikan hal yang sangat penting kepada anak-anak Israel, saudara-saudaranya, bahwa nanti mereka akan keluar dari tanah Mesir. Tuhan tentu akan memperhatikan kamu. Oleh sebab itu saat itu terjadi, jangan lupa bawa tulang-tulangku. Saudaraku, dan bangsa Israel mungkin pada saat itu ketika Yusuf menyampaikan itu, mereka belum mengerti. Kenapa kok Yusuf menyampaikan pesan agar kita membawa tulang-tulangnya dari tempat ini menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kemudian setelah peristiwa mereka keluar dari Mesir, mereka mengingat akan pesan Yusuf itu. Dan ternyata itu adalah pesan yang di dalam kehendak Tuhan bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir. Saudara, hal itu mengingatkan mereka tentang hal ajaib yang Tuhan buat. Saya percaya ketika
bagian ini diselipkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita banyak hal-hal ajaib yang Tuhan telah buat di waktu-waktu yang lalu. Dan kemudian hari ini kita baru mengerti, oh kenapa saya bisa bekerja di sini, kenapa saya bisa menjalani hidup saya seperti ini, kenapa saya bisa bersama dengan orang-orang yang dekat dengan saya seperti sekarang ini. Semua ada maksud Tuhan, mengingat hal-hal ajaib yang Tuhan telah singkapkan kepada kita pada hari ini. Itu menjadi penting untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan, untuk kita dapat percaya bahwa jika di waktu yang lalu Tuhan sudah atur hidup kita, maka di hari-hari ke depan Tuhan pasti akan atur yang terbaik lagi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Maka itu berarti kita harus mengenal bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Kita harus mengenal bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Saudara perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan cara yang unik kepada bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Seringkali ada pertanyaan, kenapa kok dia hadir dalam bentuk tiang awan pada siang hari, dalam bentuk tiang api pada malam hari? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain, dalam sosok pribadi yang mungkin langsung memimpin mereka, atau dalam bentuk yang lain? Kenapa harus tiang awan dan tiang api? Saudaraku, ini berbicara tentang bagaimana luar biasa Tuhan itu memelihara kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, Dia hadir dalam tiang awan untuk siang hari menutupi mereka dari betapa teriknya siang itu ketika mereka ada di padang gurun. Dan tiang api hadir ketika waktu malam untuk memberikan kehangatan kepada mereka dan sekaligus menerangi mereka ketika mereka ada di malam yang gelap. Saudara, dalam bagian ini mengajarkan kepada kita betapa penting kita mengenal bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Saudaraku, mungkin kita tidak sama dengan bangsa Israel di dalam setiap padang gurun kita. Tentu Tuhan pelihara hidup kita, tapi mungkin tidak hadir lagi dalam tiang awan dan tiang api. Tapi dengan cara yang lain. Tuhan pelihara kita. Tuhan tuntun kita dengan cara-cara yang berbeda. Oleh sebab itu mari setiap langkah kita belajar mengenal bagaimana Tuhan pelihara kita. Bukankah setiap hari hidup kita dipelihara oleh Tuhan? Bukankah setiap hari, setiap hal yang kita jalani dicukupkan oleh Tuhan? Sangat luar biasa Tuhan pelihara hidup kita. Kadang Dia hadir melalui pekerjaan kita. Kadang Dia hadir melalui aktivitas kita. Kadang Tuhan menyatakan pemeliharaannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kenalilah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, yang pertama, dia selalu percaya pengaturan Tuhan. Yang kedua, dia selalu mengingat hal-hal ajaib yang Tuhan singkapkan. Dan yang ketiga, dia mengenal pemeliharaan Tuhan. Oh, doa kami setiap saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, saudara terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar.
Biarlah Tuhan menolong kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada. Bapa, biarlah Engkau melimpahkan berkat, kasih setiamu atas kehidupan mereka, baik secara pribadi, bahkan mungkin dalam keluarga, bahkan pekerjaan mereka. Allah menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan. Allah menyatakan penyertaan dimanapun mereka berada. Jika saat ini ada di antara umat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, Bapa, berikanlah kepada mereka pertolongan. Berikanlah kepada mereka kekuatan agar damai sejahtera, kelegaan dari Tuhan menjadi bahagian dalam hidup mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat jalani hidup kita dan terus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran